Enggak apa-apa ya. Yang nggak boleh itu hanya jidat ya. Jadi kalau tangan hanya ke mukennahnya yang ikut bergerak nggak apa-apa kalau tangan. Yang nggak boleh kepada sesuatu yang ikut bergerak itu jidatnya ini. Itu nggak boleh. Bahkan tangan pakai sarung tangan juga nggak apa-apa, sholat tetap sah. Justru lebih ini ya Ustaz ya, kalau pas pakainya sendiri, kalau pakai sarung tangan jadi lebih Bagus ya. bagus ya. Jadi biar hati-hati. Jadi betul-betul ini rapat. Kan kita kan begini nih. Ya, kan pegangan tangan ya sebetulnya. Tapi dalam istilah fikih ada mimba bimala yatimul wujub illa bi fawajibun. Sesuatu yang enggak sempurna kalau enggak ditutupin itu jadi wajib. Ini kalau enggak ditutupin begini kan enggak sempurna jadinya. Bisa saja kan ikut katarik gini kan ya. Makanya ketika sesuatu yang enggak ditutupin, ketika kesempurnaannya harus ditutupin, maka itu ikut wajib. Makanya ulamain, itu hati-hati agak begini. Harus begini. Ya, artinya apa ya paling gampang itu pakai apa tuh tangan tuh? Sama yang itu. Apa namanya? Konsep. Ya, itu kan sudah enggak sekalipun begini enggak akan turun kan? Enggak akan ini lagi kan? Itu sudah aman itu. Tapi setelah pakai tang segini nggak boleh ya Ustaz? Kenapa? Baju tang pendek. Ya enggak boleh. Nggak boleh Ustaz, kelihatan. Enggak boleh kan kelihatan. Kalau saya karena takdirnya di dalam kita kan nggak kelihatan. Kan kelihatan dari bawah itu ketika angkat. Kan kelihatan dari bawah. Kelihatan tetap dari bawah. Kan kelihatan Jadi, itu. kan yang Ustaz kalau sholat di rumah kan gerah kalau pakai panjang tuh ya. Jadi pakainya pendek Ustaz. Sekarang belum tahu Ya pakai itu aja, langsung straight gitu aja. Jadi tetap ya Ustaz, di rumah juga harus rapi. Iya, harus rapi. Pakai kipas lah kalau gerah. Siapkan kipas. itu dia 3. selama ini saya belum tahu Ustaz ya, pasti pas sudah dijelasin dari kemarin, oh, ternyata selama ini sholatnya. Tapi kalau mau kena yang panjang banget itu misalkan, tapi kan kalau kelihatan nggak kelihatan gitu. Kalau ngangkat tetap Iya, kelihatan. tapi di bawah kelihatan. Kecuali yang sampai bawah panjangnya segini. Iya. Kecuali Oh, yang kenanya langsung. Begini saja Ibu, contoh nih. Gini nih, misalnya gini ya. Belakang kelihatan. Ini kan mukena ya gini ya, kan segini. Ini masih dihitung miring samping nih dari sini. Jadi hanya diginiin ya. Kelihatan. Itu biasa itu. Makanya yang paling aman andai kata nggak pakai mukena ya. Nggak pakai mukena nih. Langsung pakai celana, kaos kaki, saya gitu ya, kaos kaki, rapet semua. Udah ini juga pakai sarung tangan langsung gitu ya. Nggak pakai mukena sudah. Iya. Udah jadi itu. Biasa aja begini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, pakai sarung tangan sini. Semua sebagai tangannya misalnya langsung dibungkus. Kaki pakai sudah aman. Yang ketiga, yang terakhir wa tuma'ninatu fihi. Yang paling aman itu mukena yang langsung itu. Ada. Sini mau agak ada 300.000. Ada dijual. Saya waktu itu Pak Ustaz, karena dikira nggak boleh pas begini kan, karena saya langsung sampai bawah sini Ustaz. Heeh. Lagi enak. Enggak apa-apa. Terus saya potong 2 karena nyari-nyarinya maksudnya saya mesti ke kolong-kolong kalau salah. Oh. Terus saya potong 2 jadi agak pendek segini. Jadi malah nggak boleh ya Ustaz. Iya, aturan biarkan aja kayak tadi itu. Benar Ustaz. Nah, itu memang pendapat ulama yang hati-hati ya dari kalangan mazhab Syafi'i. Adapun misalnya ada ibu-ibu yang ulama lain yang menerangkan dari mazhab yang lain, itu wallahu alam ya. Kita nggak ikut mazhab yang lain. Jadi kita memakai pendapat Imam Syafi'i. Tumaknina itu apa Bu? Tumaknina masih ingat? Diam sejenak setelah bergerak minimal cukup baca subhanallah. Diam, diam. Sejenak saja itu Pak. Subhanallah itu. Sedikit lagi ya, saya selesai yang sujud ini. Khatimatun. A'dha'u sujud, adapun anggota sujud sab'atun ialah 7. Al-jabhatu 1 jidat ya. Jidat ini ya, jadi di depan ini jidat ya. Jidat itu yang dimaksud jidat ini antara ini dengan ini jidat. Kalau atasnya antara tubuhnya rambut dengan
alis. Ini jidat namanya, sini. Nah, dan yang jidat ini yang wajib ya. Kalau hidung nggak wajib, sunnah. Jadi yang wajib itu jidat. Hidung nggak nyentuh sujud juga nggak apa-apa. Itu hukumnya sunnah kalau hidung. Wa butunul kaffaini, dan perut telapak tangan. Ini yang kita sujud nih. Jadi sininya ya, ini nih. Bukan punggung ya. Perut telapak tangan. Wa rukbatani, dan kedua lutut. Ini lutut. Rukbatani lutut. Wa butun asabi rijlain, dan perutnya jari-jari dua kaki. Tadi saya katakan perutnya sini ya. Jadi bukan punggungnya. Makanya ditekuk kalau sujud ya. Bisa paham Bu ya? Oke, udah cukup ngaji sampai sini. Kalau ada yang mau sharing nggak apa sharing? Ustaz mau nanya dong. Ya. Kan saya punya saudara nih, orangnya gendut. Jadi dia kalau sholat pasti duduk, katanya sih nggak kuat bangunnya. Sedangkan saya baca kalau udah dia ceramah sama YouTube kan yang diharuskan sholat itu selama dia masih bisa berjalan kan harus sholat harus berdiri. Itu gimana Ustaz? Sedangkan dia sholatnya duduk terus karena dia Iya. nggak kuat angkat paha sama ibunya. Jadi kalau masih bisa berdiri tetap wajib berdiri. Wajib berdiri kan? Iya. Kecuali dalam keadaan dia sakit. Kalau nggak, bahkan saya pernah terangkan kemarin, kalau nggak bisa berdiri sekalipun di tengah-tengah sholat, disitulah kita yang nggak berdiri. Contoh pertama kita masih berdiri ini kuat, rakaat 1 kuat, rakaat 2 kuat, rakaat 3 nggak bisa berdiri, ya di situ yang nggak usah berdiri. Yang ketika nggak kuatnya itu. Jadi selama kuat tetap wajib Dia berdiri. bisa rukunya karena mungkin gendut. Iya. Tapi kalau dia masih bisa ya sebetulnya itu kan tergantung apa kekehan kita ya untuk ibadah ya. Ya kalau kita betul-betul semangat ya baru artinya jangan apa kalau bahasa ininya dikit-dikit dan merasa sakit parah gitu ya. Tidak ya. Jadi Allah itu yang Tetap harus berdiri kan? ya kalau bisa. Bahkan saya pernah terangkan begini, ada orang bisa berdiri nih contoh nih. Bisa berdiri, Allahu Akbar. Tapi ketika ruku dia nggak bisa berdiri lagi. Tapi waktu pertama bisa berdiri kan? Nah gimana caranya? Nggak boleh langsung duduk itu. Jadi berdiri dulu tapi di belakang udah siapin kursi. Iya, saya juga saya kasih contoh. Ya, jadi ketika pertama tetap berdiri dulu kan masih mampu kan? Nah, lalu setelah ruku, setelah itu nggak bisa berdiri, di situ dia langsung duduk. Ya, bisa dibilang kan duduknya bisa sila pun juga sunnah kan, kalaupun emang dia kan gendut nggak bisa berdiri. Iya. Maksudnya walaupun dia keadaan sila tetap sunnah, yang penting kan wajib kan harus berdiri, dia kan masih bisa keluar ke pasar, masih bisa jalan. Ya, ke pasar masih kuat ya. Cuma karena gendut aja gitu. Ya, padahal waktunya hanya berapa menit ya? Iya, Bang. Kalau ke pasar atau berdiri nonton konser ya, Kuat. tidak akan merasa keberatan tuh. Biasa imbang ya Ustaz ya. Iya, nggak terasa beratnya perut itu kalau nonton konser atau ya. Allah alam bisawab. Cukup Bu ya? Ditarik. Yang ini kerudungnya. Nah, itu juga. Ini ada kerudung agak lebar nih. Nah, itu kan ikut bergerak dengan kita ketika bergerak. Lalu kita sujud itu nggak sah karena ikut bergerak. Kalau nggak ikut bergerak, saya tadi dikatakan apa gitu ya, pengen nyicipin, pengen makan dulu. Nah, itu juga makruh kalau kita nggak, kalau memang pengen ya, kan dulu. Termasuk juga maaf ya kalau pengen hubungan suami istri. Misalnya kalau memang lagi ada ya. Kerjakan dulu baru sholat ya. Makruh ya. Ya kalau ini nggak apa-apa tapi makruh kalau memang ini. Ini makruh kalau memang lagi itu. Suaminya udah pusing. Terus termasuk lagi sholat di tempat yang kotor ya. Jadi usahakan di samping-samping ini kalau satu di tempat yang bersih. Termasuk yang kotor itu apa ya? Ya tempat ya apa saja yang kotor ya. Itu juga makruh, di jeding namanya.
Termasuk juga di gereja makruh ya. Atau di tempat-tempatnya setan. Ya, tempat minuman khamr, orang-orang suka di bar-bar itu makruh ya. Nah, kalau dakwah itu di tempat di bar gitu. Ya, bagus itu, Bu. Ya. Kan ada ceritanya ya maksudnya. Ya. Ada sejarah. Nah, tapi ini yang dimaksud makruh itu, Bu, kalau memang nggak takut kepada waktu habis ya. Artinya waktu masih luas ya. Tapi kalau waktu sudah sempit ya langsung sholat nggak apa-apa, nggak makruh. Ya, kalau waktu sudah sempit mau habis. Jadi dimaksud di sini adalah kalau waktu masih luas. Ya. Sini, Mas. Termasuk juga yang makruh adalah sholat berjamaah sendirian. Jadi nggak ngumpul dengan shaf yang ada. Itu juga makruh ya. Bahkan kalau pendapat Imam Syekh Nawawi Al-Bantani itu nggak dapat fadilah berjamaah, tapi sah. Cuman nggak ada fadilah 27. Yang kemarin sholat. Nah, kecuali jarang-jarang sekarang ini, kecuali ada covid darurat. Ini di itu ya usul ya. Sekarang kan ada ini ya. Ya kan kemarin itu jadi Ada lama ada sabar. Ya, jadi kalau ada darurat, nah darurat dimakan. itu kalau dalam kitab itu disebutkan kal harri fil masjidil haram misalnya. Di situ bahasanya seperti keadaan panas di Masjidil Haram. Kalau misalnya mau rapat gak kuat. Nah, itu boleh renggang-renggang itu. Kalau sekarang bukan masalah panas ya, tapi Covid. Ya. Artinya tetap dapat juga fadilah berjamaah sekalipun sudah renggang-renggang karena ada darurat ya. Ada alasan udzur syar'i. Nah, termasuk juga makruh ya, ini juga sering tapi saya mau bilang nggak enak ya. Jarak imam dengan makmum shaf pertama itu nggak boleh lebih dari 3 diro. 1 diro itu katakanlah 500 cm lah, 50 cm. Segini ya. Tapi ada yang mengatakan 450 kalau nggak salah. 1 diro. Berarti 450 kali 3 berapa? 1000 ya senti. Jauh banget. Hah? Jauh. Enggak, 1 diroknya itu ada yang mengatakan 450 senti. Kalau kali 3 berarti 1200, 1500 lah. Iya jauh banget. Iya, jadi jarak imam dengan shaf pertama itu enggak boleh lebih daripada itu, dari 3 dirok. Maaf, saya contohin di sini. Saya jadi imam sini misalnya. Itu berjamaahnya di shaf ini. Iya. Di shaf ini. Jadi 3 meter ya Mas? Itu makruh itu. Belakang. Jadi lebih daripada 3 dirok. Bahkan andai kata misalnya ada orang sholat bikin imamnya di sini. Di situ udah bikin shaf. Ibu datang baru, ibu boleh langsung di depan maju bikin sendiri. Sendiri ya? Enggak, maju di depan bikinlah bikin baru itu. Karena masih Masih jauh. ya, jadi antara imam dengan shaf pertama enggak boleh lebih daripada 3 diro. 3 diro. 3 diro itu ya tadi itu kira-kira satu sejadah lah. Iya. Yang sering di sini saya tapi nggak bisa ngomong. Kalau malam Jumat tuh aku akan di depan tuh sejadahnya. Sebetulnya makmum bisa lagi di masuk tapi semuanya udah biasa. Surat Isya biasanya. Nggak boleh lebih dari 1 sejadah berarti. Iya, enggak, iya antara imam dengan makmum. Nah, tapi sebagian pendapat juga mengatakan yang makruh itu hanya fadilah shafnya saja. Tapi kalau Perempuan harus dekat ya Pak Ustaz? kenapa? Perempuan imam harus dekat ya? Perempuan sama perempuan maksudnya. Iya. Iya sama imamnya. Iya sama imamnya, tapi sama perempuan kan? Iya. Nah, tapi ada juga mengatakan itu yang enggak ada fadilah berjemaah, hanya mengatakan shafnya saja. Adapun fadilah berjemaah yang lain dapat. Tapi kalau pendapat Imam Syekh langsung semuanya kama taqul la li fadilati sufi faqat kama za'amahu ba'dhum. Jadi ini ada khilaf ulama ya.
Kalau pendapat beliau yang Syekh Syanawi mengatakan semua fadilah berjemaah nggak dapat. Tapi sebagian mengatakan yang nggak dapat hanya fadilah softnya saja. Berjemaahnya yang lain dapat itu ya. Nah, bahkan diterangkan itu di sini andai kata kita sholat misalnya ada soft udah penuh di depan. Kita mau masuk nggak bisa ya. Itu aturannya itu harus menarik dari depan. Caranya menarik, sholat dulu kita. Takbir dulu. Jadi misalnya ini udah soft penuh nih depan. Kita baru datang. Langsung nggak bisa ya. Lalu kita takbir. Salim Allahu Akbar. Tapi langsung kita tarik di atas. Nanti ketika gini set, dia udah ngerti, dia akan mundur untuk nemenin kita. Itu caranya. Tapi jangan langsung tarik dulu ya, takbir dulu. Ya. Jadi takbir dulu Allahu Akbar. Sudah sholat. Langsung dia nanti mundur belakang. Jadi kalau nanti ada orang seperti itu, berarti dia kalau sama-sama ngerti, kalau udah digituin langsung mundur. Caranya mundur tidak boleh lebih dari 3 kali gerakan berturut-turut, harus berhenti. Berhenti dulu ya. Ini pada Syafi'i. Kenapa? Kalau di toilet nggak ngerti. Itu kan nggak ngerti gimana. Ya. Karena latihan Noel. Apa sih? Bisa ngomong. Ya makanya nanti Kalau salah baca imamnya kan kemarin pas salat id di tempat saya tuh imamnya lupa takbirnya kan harusnya sampai mulai yang kedua rakaat keduanya harusnya kan 5. Ya. Dari takbir pertama langsung baca Bismillah buka Al-Fatihah itu. nah, Baca apa itu? ya kalau sudah terlanjur baca itu enggak disunahkan takbir lagi itu. Tapi itu langsung ini ada yang makmumnya baca apa sih mengingatkan itu langsung dia Takbir. lagi. Oh ya enggak apa-apa. Jadi kalau sudah terlanjur baca Fatihah, nah itu enggak sunnah lagi takbir kalau sudah terlanjur. Enggak disunahkan lagi. Itu kan sunnah. Yang pertama 7 kali ya. Yang kedua 5 kali. Faslun wallahu a'lam bishawab. Yang ini kerudungnya. Nah, itu juga nih ada kerudung agak lebar nih. Nah, itu kan ikut bergerak dengan kita ketika bergerak. Lalu kita sujud itu enggak sah karena ikut bergerak. Kalau enggak ikut bergerak saya tadi dikatakan